Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Puspitasari dari Prodi Akuntansi Terapan dengan NIM 2209016015. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Statistik Inferensial dengan judul Pengujian Hipotesis Komparatif Sampel Besar. Selamat menyaksikan. Baiklah, topik pembahasan dari materi ini ada dua. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang mean populasi sampel besar. Yang kedua, pengujian rata-rata dua populasi sampel besar. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Hipotesis adalah suatu penyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, ataukah hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotesis tentang mean populasi sampel besar. Salah satu jenis pengujian sampel adalah ingin mengetahui apakah nilai rata-rata yang dilaporkan oleh suatu lembaga cukup masuk akal. Untuk melakukan pengujian demikian, suatu sampel acak diambil dari populasi. Disyaratkan bahwa sampelnya cukup besar. Sampel berukuran 30 atau lebih umumnya dianggap sebagai sampel besar. Di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal dari pengujian hipotesis tentang mean populasi sampel besar. Soalnya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Hastina, rata-rata beban mengajar guru matematika di SMA adalah 18 jam per minggu. Ada yang meragukan laporan tersebut bahwa itu tidak benar untuk guru matematika yang mengajar di Kota Mayapada. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah, apakah terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata beban mengajar guru matematika di Kota Mayapada tersebut berbeda dengan rata-rata seluruh Hastina? Adapun cara pengerjaannya di sini terdapat beberapa langkah, ada 5. Langkah pertama yaitu tentukan HO. Peneliti dalam hal ini menyatakan HO mu sama dengan 18 dan HA adalah bahwa rata-rata beban mengajar guru matematika di Kota Mayapada tidak sama dengan 18 jam per minggu. Peneliti menyatakan HA mu sama dengan 18. Langkah kedua, menentukan taraf signifikannya, yaitu peneliti memilih 0,05. Langkah 3, menentukan statistik uji. Diketahui bahwa distribusi sampel dari mean sampel adalah mendekati normal dan deviasi standar dari distribusi sampel dari mean. Oleh karena itu, statistik uji yang digunakan ialah Z sama dengan expert dikurang mu per standar deviasi akar N. Nah, di sini ada keterangannya. Expert itu sama dengan rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, standar deviasi per akar N sama dengan standar error dari rata-rata, dan N adalah jumlah ukuran sampel. Berlanjut ke langkah keempat, yaitu tentukan ukuran pengambilan sampel. Rata-rata dari semua sampel berukuran sama yang mungkin dipilih dari populasi adalah berdistribusi normal. Jika HO benar, statistik Z juga berdistribusi normal. Perlu diingat bahwa 95% dari daerah di bawah kurva normal terletak antara negatif 1,96 dan 1,96. Jadi, jika taraf signifikansinya 5%, maka daerah penolakan jatuh di sebelah kiri, min 1,96, dan di sebelah kanan 1,96, yaitu kurang dari min 1,96.
dan lebih dari 1,96. Dengan demikian, aturan pengambilan keputusannya adalah tidak menolak HO jika Z hitung terletak di daerah antara min 1,96 dan 1,96. Jika nilai Z hitung tidak terletak di sana, maka HO ditolak atau HA tak ditolak. Aturan pengambilan keputusan digambarkan pada gambar di bawah ini. Jadi bisa sama-sama kita lihat pada gambar ini. Daerah penolakan 2,5%, daerah penolakan 2,5%, nilai kritis min 1,96 dan nilai kritis 1,96. Selanjutnya adalah langkah terakhir, langkah 5, yaitu ambil sampel, yaitu dari guru matematika yang ada di kota Mayapada. Kemudian hitung rata-rata sampel dan hitung nilai statistik uji Z. Berdasarkan nilai Z, hitung peneliti dapat menentukan apakah menolak dan tak menolak HO. Andaikan bahwa dari sampel yang terdiri dari 39 guru matematika di kota Mayapada, rata-rata beban mengajarnya adalah 16 jam per minggu dengan deviasi standar 3,5. Maka peneliti dapat menentukan nilai Z hitung, yaitu dengan rumus Z sama dengan X per dikurang mu per standar deviasi per akar N. Langsung dimasukkan sama dengan 16 dikurang 18 per 3,5 per akar 39, sehingga hasilnya adalah negatif 3,571. Karena negatif 3,571 jatuh pada daerah penolakan, maka peneliti menolak HO pada taraf signifikansi 0,05. HA yang menyatakan bahwa beban mengajar guru matematika di kota Mayapada tidak sama dengan 18 jam per minggu tak ditolak. Nah, jadi berkaitan dengan rata-rata beban mengajar guru matematika seperti pada contoh soal 1, peneliti memerlukan penerapan uji 1 ekor. Ada sementara orang yang beranggapan bahwa guru di kota Mayapada beban mengajarnya lebih sedikit karena jumlah guru matematika di kota lebih banyak dibandingkan guru yang mengajar di daerah kabupaten. Jadi, anggaplah bahwa beban mengajar guru matematika di kota Mayapada lebih ringan dibandingkan dengan rata-rata provinsi Hastina. Maka, peneliti hanya memusatkan perhatian apakah rata-rata beban mengajar guru matematika di kota Mayapada lebih sedikit dibandingkan guru matematika di provinsi Hastina. Jadi, untuk menguji dugaan ini, HO menyatakan bahwa rata-rata populasi sama dengan atau lebih dari 18 jam per minggu, atau secara simbolis dinyatakan HO mu lebih besar atau sama dengan 18. Nah, HA adalah rata-rata beban mengajar guru matematika di kota Mayapada kurang dari 18 jam per minggu, atau secara simbolis dinyatakan HA mu kurang dari 18. Penolakan terhadap HO dan tidak menolak terhadap HA akan memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa guru matematika di kota Mayapada memiliki beban mengajar lebih sedikit dibanding rata-rata provinsi Hastina. Selanjutnya, di sini kita akan mengerjakan contoh soal 2 dari pengujian hipotesis tentang main populasi sampel besar. Adapun soalnya, anak-anak hiperaktif sering mengacaukan kelas karena sulit untuk tetap duduk pada periode tertentu. Suatu studi yang sangat luas menunjukkan bahwa perilaku meninggalkan tempat duduk adalah 12,38 per periode 30 menit dengan deviasi standar 3,52. Sebuah perlakuan berupa penguatan tersembunyi diterapkan kepada suatu kelompok yang beranggotakan 30 anak hiperaktif. Angka rata-rata perilaku meninggalkan tempat duduk adalah 11,59 per 30 menit periode observasi. Dengan menggunakan taraf signifikasi 0,01, dapatkah peneliti menyimpulkan bahwa penurunan dalam perilaku meninggalkan tempat duduk ini signifikan? Nah, sekarang adalah cara pengerjaannya. Sama seperti soal pertama, ada 5 langkah. Yang pertama, langkah 1, HO adalah rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 12,38. Dinyatakan HO mu lebih besar atau sama dengan 12,38, dan HA adalah rata-rata adalah kurang dari 12,38. Dinyatakan secara simbolis di sini, yaitu HA mu kurang dari 12,38. Langkah 2, tentukan taraf signifikansinya, yaitu 0,01. Langkah ketiga, gunakan statistik uji yang sesuai, yakni Z sama dengan X per dikurang mu per standar deviasi per akar N. Sama seperti soal pertama tadi. Selanjutnya, langkah keempat, karena yang menjadi perhatian peneliti adalah bahwa perlakuan yang diberikan menurunkan nilai rata-rata, maka uji yang sesuai digunakan dalam soal ini adalah uji 1 ekor, yaitu 1 ekor arah negatif. Jadi nilai kritis Z terletak pada sisi kiri kurva. Nilai kritis untuk taraf signifikasinya 0,01 adalah negatif 2,33. Di sini ada gambar yang bisa kita lihat sama-sama. Ada daerah penolakan 1%. Nah, aturan pengambilan keputusan adalah menolak HO apabila nilai Z hitung terletak di sebelah kiri, yaitu negatif 2,33. Tapi jika sebaliknya, maka tak menolak HO. Langkah terakhir, angka kelima, yaitu hitung nilai Z. Dengan rumus
Z sama dengan X per dikurang mu per standar deviasi per akar N. Langsung kita masukkan saja, sama dengan 11,59 dikurang 12,38 per 3,52 per akar 30. Sehingga hasilnya adalah negatif 1,23. Karena nilai Z negatif 1,23 tidak terletak pada daerah penolakan, maka peneliti gagal menolak HO pada taraf signifikasi 0,01. Perbedaan antara 11,59 dan 12,38 dapat dipandang sebagai kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Menurut sudut pandang praktis, tidak dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan dapat mengurangi perilaku meninggalkan tempat duduk dari anak-anak hiperaktif. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kedua, pengujian rata-rata dua populasi sampel besar. Jadi bagian ini akan membahas tentang rata-rata dua populasi. Prosedur 5 langkah untuk pengujian hipotesis juga digunakan untuk kasus ini. Namun rumus statistik uji Z berbeda. Langsung saja kita ke contoh soal. Terdapat keluhan dari pasien rumah sakit bahwa pelayanan terhadap pasien askes yang menjalani rawat inap berbeda dengan pasien lainnya. Dinyatakan bahwa pasien non-askes mendapat pelayanan lebih baik, cepat. Taraf signifikansi 0,01 digunakan untuk menguji HO bahwa tanggapan terhadap panggilan darurat untuk pasien askes dan untuk pasien lainnya non-askes adalah sama. HA adalah tanggapan untuk pasien askes lebih lambat dibandingkan pasien non-askes. Langkah penyelesaian, tanpa sepengetahuan dokter jaga dan perawat, lamanya waktu untuk menanggapi panggilan dari pasien askes dan pasien non-askes dicatat. Data yang diperoleh dari sampel disajikan pada tabel di bawah ini, tabel 7.1. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pengujian hipotesis penelitian. Nah, ini adalah gambar tabel waktu tanggapan terhadap pasien. Pada pasien askes, rata-rata sampel 5,5 menit, deviasi standar sampel 0,4 menit, dan jumlah sampel 50. Dan untuk pasien non-askes, rata-rata sampel 5,3 menit, deviasi standar sampel 0,3 menit, dan jumlah sampel adalah 100. Pertanyaan penting yang ingin dijawab adalah, apakah waktu untuk menanggapi panggilan darurat untuk pasien askes 5,5 menit benar-benar berbeda dari pasien non-askes 5,3 menit? Sebagaimana persoalan yang melibatkan pengambilan sampel, terdapat kemungkinan yang jelas bahwa perbedaan antara 5,5 menit dan 5,3 menit hanya kebetulan. HO dan HA dinyatakan HO mu 1 lebih besar sama dengan mu 2. HA mu 1 kurang dari mu 2. Dengan mu 1 adalah rata-rata populasi untuk pasien askes dan mu 2 adalah rata-rata populasi untuk pasien non-askes, cara menyatakan HA di atas menunjukkan bahwa statistik ujinya merupakan uji satu ekor. Statistik Z adalah dengan rumus Z sama dengan X per 1 dikurang X per 2 per akar standar deviasi pangkat 2, standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Jadi bisa dilihat di sini keterangannya itu untuk X per 1 adalah waktu rata-rata untuk pasien askes. X per 2 waktu rata-rata untuk pasien non-askes. Standar deviasi 1 pangkat 2 yaitu variansi untuk pasien askes. Standar deviasi 2 pangkat 2 variansi untuk pasien non-askes. N1 adalah ukuran sampel pasien askes dan N2 ukuran sampel pasien non-askes. Aturan pengambilan keputusan pada taraf signifikansi 0,01 adalah tidak menolak HO jika nilai Z hitung sama atau kurang dari 2,33. Sebaliknya, menolak HO dan tak menolak HA seperti gambar di bawah ini. Untuk pengambilan keputusan tersebut adalah ini daerah penolakan 5%. Jadi pengambilan keputusan dengan menghitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan X per 1 dikurang X per 2 per akar standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Langsung dimasukkan saja, sama dengan 5,5 dikurang 5,3 per akar 0,4 pangkat 2 per 50 ditambah 0,3 pangkat 2 per 100 sehingga menghasilkan 3,13. Jadi nilai Z hitung 3,13 jatuh pada sebelah kanan 2,33. Jadi HO ditolak pada taraf signifikasi 0,01. Dengan demikian terdapat perbedaan perlakuan antara pasien askes dan pasien non-askes. Artinya pasien askes dilayani lebih lambat dibandingkan pasien lainnya. Dan bahwa perbedaan sebesar 0,2 menit dari 5,5 dikurang 5,3 disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel dapat diabaikan. Jadi di sini yang perlu diketahui bahwa dalam menggunakan uji statistik untuk dua sampel harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. N1 dan N2 harus sama atau lebih besar dari 30. Namun syarat ini dapat diabaikan jika kedua populasi berdistribusi normal. Yang kedua,
Kedua, sampel harus independen. Misalnya, jika seorang pasien askes bernama Andi dipilih dalam sampel pasien askes, maka pemilihan dia sebagai sampel tidak mempengaruhi pemilihan pasien lainnya, baik askes maupun pasien bukan askes. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kurang dimengerti, kurang dipahami, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.